Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid, dan juga melalui kanal live streaming YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum malam tahun baru dan perjamuan kudus akhir tahun pada malam hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Kedua, kebaktian tahun baru Kamis 1 Januari 2026 akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Diulangi pukul 9 pagi, bertempat di ruang ibadah Sekretariat GKI Sarwa Indah dan akan dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Ketiga, amplop persembahan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa majelis menyediakan satu amplop persembahan syukur perjamuan kudus akhir tahun yang akan dipersembahkan pada kebaktian hari ini, Rabu 31 Desember 2025 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, amplop persembahan syukur akhir tahun 2025. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan syukur tersebut di meja penerima jemaat. Demikian warta jemaat ini kami beritahukan. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ajakan beribadah. Saudara-saudara terkasih,
Malam ini kita akan mengakhiri tahun 2025 dalam ibadah syukur. Kita merenungkan dan menghayati dengan sungguh-sungguh betapa dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini dan di sepanjang hidup kita. Marilah memuji dan memazmurkan namanya, Allah yang dahsyat dalam perbuatannya. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu dan bermasmur bagimu, mazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Umat diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ibadah saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Yesus beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan. Tahun 2025 akan segera berakhir. Inilah saatnya bagi kita untuk melihat kaleidoskop hidup kita sepanjang tahun ini. Adakah hal yang membanggakan? Adakah hal yang mengecewakan? Adakah yang disesali? Adakah peristiwa sukacita dan adakah peristiwa duka cita? Kita sekarang tahu bahwa semua hal itu dirajut Allah menjadi kebaikan bagi kita. Kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin pada saat kita mengalaminya, kita luput melihat karya kasih Allah. Sehingga baru pada saat inilah kita menyadarinya. Segala sesuatunya menjadi terang bagi kita saat ini. Karena hikmat Allah yang menyertai kita. Maka, marilah kita mengawali tahun depan dengan memohon hikmat Allah agar kita menyadari kehendak Allah dalam hidup kita. Marilah kita menjalani tahun-tahun hidup kita dengan langkah pasti karena kita tahu Allah selalu membimbing dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Marilah kita menjalani tahun-tahun hidup kita dalam terang kasih Allah. Agar kita pun dapat menyebarkan kasih Allah dan menjadi terang bagi orang lain. We are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on. Kita sungguh adalah terang dunia, tetapi hanya apabila kita menyalakan saklarnya. John Hagee. Jemaat diundang menyanyikan lagu PKJ 244, bait pertama sampai kedua, Sejenak Aku Menoleh. Apa yang sudah kita alami dan lakukan sepanjang tahun ini tidak dapat kita hapus dan ulangi. Yang sudah terjadi, biarkanlah. Rasa sakit hati dan sesal, lepaskanlah. Kita datang ke hadirat Tuhan mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita mohon kepada Tuhan agar terang dan hikmat-Nya menyertai kita di tahun-tahun selanjutnya.
Kita mohon kepada Tuhan agar kita dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya untuk mendatangkan dan menjadi kebaikan. Umat dapat berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Nanti saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Untuk semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang tahun ini, Bapa, yang kami tahu tidak dapat kami hapus, kami mengakui segala dosa dan kesalahan tersebut, dan kami minta ampun, Bapa, untuk semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Bapa, kiranya Engkau memberi pengampunan-Mu dan menuntun kami untuk menjalani hidup kami sehingga kami menjadi lebih baik di tahun-tahun selanjutnya. Kami mengakui segala dosa kami, Bapa. Kiranya Engkau memberikan pengampunan-Mu kepada kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Petunjuk baru bagi kita tertulis dalam Mazmur 90 ayat 10 dan 12 yang berbunyi demikian. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai berbuai jiwaku di dunia
Mari jemaat terkasih, sebelum kita menggumulkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari berdoa. Terasa Tuhan, kami sudah menjalani tahun 2025. Ada banyak hal yang sudah kami lalui, ada banyak hal yang sudah kami syukuri, pun juga ada banyak hal yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala penyertaan dan kasih-Mu, sehingga kami sampai hari ini masih tetap kuat berdiri. Sebagai rasa syukur itu Tuhan, kami ingin menutup tahun ini juga dengan menggumulkan firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu bimbinglah kami Tuhan. Bila sebentar firman akan diberitakan, biarlah kami, orang-orang yang kecil dan sederhana ini, boleh memahaminya dengan baik. Dan terlebih dapat menyatakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan tolong dan mampukan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya, dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab, siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Demikian. Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Kata Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun, kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu?
Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan juga menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bahwa Injil Yohanes banyak memuat pemikiran-pemikiran filosofis teologis yang berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam gitu ya. Salah satu hal yang kita baca hari ini ketika Kristus menurut Injil Yohanes menunjukkan bahwa dia adalah terang dunia. Dikatakan di dalam ayat 12, barang siapa berjalan di dalam dia tidak akan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan. Bahkan Injil Yohanes juga menunjukkan betapa apa yang dikatakan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak abal-abal, gitu. Tidak sesuatu hal yang sembrono, tetapi dapat diuji karena Kristus mengutip bahwa ia juga bersaksi bersama Bapanya. Nah, kenapa kok Tuhan menyatakan ini? Ini yang penting. Kenapa kok Tuhan sampai harus menyatakan bahwa akulah terang dunia? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia di dalam dosa. Karena kejatuhan dunia di dalam dosa, maka dunia kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena itulah mereka hidup dalam kegelapan, dalam dosa, dalam penderitaan, dalam hal-hal yang sangat sulit. Dan Kristus datang untuk menyatakan bahwa keselamatan itu ada. Orang yang mengikut dia tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan yang adalah dosa itu, melainkan akan hidup di dalam terang dan berjalan dalam terang kasih Allah. Itu sederhananya apa yang kita baca di dalam Injil Yohanes. Tetapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Menurut saya, penolakan dan keengganan orang-orang Farisi adalah gambaran dunia, baik saat itu maupun juga saat ini. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi memahami apa itu Taurat. Mereka menanti-nantikan Mesias, mengharapkan pemulihan, tapi ketika senyata-nyatanya terang itu ditunjukkan kepada mereka, mereka tidak membuka pikirannya. Mereka justru enggan mencari-cari yang salah, mencari-cari hal yang tampaknya bisa didebatkan gitu ya, sehingga apa yang dikatakan Kristus itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Namun apa yang dijelaskan Kristus adalah sesuatu yang benar yang harus kita imani dan yakini bahwa benar-benar dialah terang dunia. Tetapi, bukankah gambaran orang Farisi ini adalah kata kunci dari sesuatu yang sebenarnya sangat gelap? Ketika saya merenungkan, mempersiapkan khotbah untuk hari ini, saya mencoba melihat dalam konteks bersama dengan teks raja-raja yang berbicara tentang hikmat Salomo, saya menemukan sebuah hal yang saling berkaitan, yaitu tentang di mana letak kegelapan yang sesungguhnya ada di dunia ini. Kalau kita melihat dari Farisi, berkaca dari orang-orang Farisi itu, maka sebenarnya letak tempat paling gelap di dunia ini adalah
pikiran manusia. Kalau kita mungkin membayangkan tempat yang paling gelap mungkin di gua gitu ya, nggak ada listrik, tempat terpencil, sesuatu yang mungkin secara visual gelap. Tapi ketika saya mempersiapkan firman ini, saya merenungkan bahwa ternyata seringkali tempat yang paling gelap yang ada di dunia ini yang bisa muncul justru adalah pikiran kita sendiri. Atau kalau orang luar sana mengatakan hati dan pikiran kita. Kenapa kok gelap? Bapak Ibu Saudara, kita harus akui, pikiran manusia itu tidak ada yang bisa menyelami. Bahkan mungkin nih Bapak Saudara yang sudah menikah, yang punya pasangan, yakin kenal pasangannya 100%? Yakin apa yang dipikirkan pasangan kita sama persis seperti tebakan kita? Atau Bapak Ibu Saudara yang dikaruniai anak, atau melihat kepada orang tua misalnya, orang tua Bapak Ibu Saudara, yakin betul bisa membaca pikiran mereka? Walaupun di luar sana katanya ada hipnotis itu ya. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita merenungkan, bukankah dari gambaran orang Farisi ini yang sudah jelas-jelas nyata di depan matanya, Tuhan mengatakan akulah terang dunia, tapi ia menolak. Padahal dia punya kemampuan untuk mempelajari itu. Itu adalah sebuah bukti nyata betapa hati dan pikiran bisa menjadi sesuatu yang sangat gelap, menjadi sesuatu tempat yang benar-benar tidak terselami dan tersembunyi. Wajah kita bisa tersenyum, bisa terlihat gembira, tapi hati bisa jadi gondok. Bisa jadi ketika ketemu dengan orang yang mungkin tidak kita sukai, orangnya sudah datang nyalamin kita, ya, sama-sama, tapi dia ngapain sih nyalamin? Bisa jadi seperti itu. Ketika kita sudah di dalam hati muncul kekecewaan, sakit hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, ketamakan, dan hal-hal yang lain, tidak semua orang bisa menemukan itu. Tidak bisa semua orang memahami itu dan membaca itu, bahkan mungkin diri kita sendiri. Kita kadang tidak mengenal hati kita. Kita kadang tidak mengenal pikiran-pikiran yang kita miliki. Dan kita harus akui bersama, dosa munculnya dari mana? Awalnya, pikiran. Munculnya kerap kali tindakan dosa kita karena pikiran dan hati kita begitu gelap, sehingga itu direncanakan dan akhirnya apa? Terwujud, Bapak Ibu Saudara. Menurut saya ketika Tuhan mengatakan akulah terang dunia, Tuhan tidak seperti digambarkan sebagai terang yang harafiah, yang tiba-tiba bersinar celing gitu. Tapi dia mau menunjukkan ketika orang mengikut dia, orang itu akan diubahkan. Tidak hidup dalam kegelapan lagi. Orang tidak lagi hidup berkubang dalam dosa, tapi benar-benar merasakan terang itu menuntun ke arah yang benar. Dan ini sejalan dengan apa yang dibaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 tadi. Ketika Salomo ditanya oleh Tuhan, apa yang kau minta? Sederhananya begitu. Salomo tidak meminta hal-hal yang diminta oleh kebanyakan raja, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Tetapi Salomo mengetahui betul bahwa tugas yang ia emban itu bukan hal yang mudah. Tugas yang ia emban itu begitu besar, di usia yang begitu muda, dia harus memimpin, dan dia mengatakan tadi apa? Memimpin bangsa pilihan Allah. Dan dia menyadari betul bahwa itu tanggung jawab yang besar. Dan oleh karena itulah, apa yang diminta Salomo adalah sesuatu hal yang sangat indah, Bapak Saudara, ketika ia meminta pikirannya ditopang oleh Tuhan. Dan Tuhan pun mengiyakan dan memberikan kebijaksanaan. Bisa jadi Salomo meminta itu karena melihat ada banyak orang-orang di sekitarnya yang jatuh. Ada banyak orang-orang yang mengalami kegagalan karena apa? Gagal mengelola dirinya sendiri.
Salomo mungkin saja melihat betapa ada banyak orang yang akhirnya hancur karena keinginan-keinginan dalam hatinya yang dia tidak bisa kelola. Keinginan-keinginan dalam hatinya yang tidak bisa dia olah begitu benar dan begitu baik. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Mas ini korelasinya apa gitu ya dengan tema kita hari ini, kaleidoskop syukur dan resolusi hikmat. Kok berbicara tentang gelapnya hati, tentang pentingnya hikmat gitu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup ini, bukankah ada banyak hal yang sudah kita lalui? Selama 356 hari, berapa? Kebalik ya? 36 ya, oh berarti nggak ngantuk. Ibu. Maaf, saya kadang kalau angka-angka itu mesti lupa gitu ya. 365 hari, pasti ada banyak hal yang sudah Bapak Ibu Saudara jalan. Ada banyak hal yang sudah terjadi, dan tak jarang, di dalam banyak hal yang terjadi itu, bukankah kita seringkali terselip pergumulan. Dan dalam pergumulan itu ada godaan-godaan. Dan bahkan godaan itu bisa membuat seringkali kita terpleset. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara ketika menjalani tahun 2025 ini, Bapak Ibu Saudara sedang ada di persimpangan jalan, memutuskan A atau B atau C dalam hidupnya. Dan bisa jadi pilihan itu nggak mudah untuk diputuskan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong pimpin aku. Tuhan tolong agar apa yang aku minta ini dan apa yang aku putuskan ini bukan sesuatu yang buruk. Tuhan, aku meminta agar segala sesuatu yang aku kerjakan, yang akan aku hadapi ini bukan sesuatu yang salah, bukan salah alamat dan sebagainya dan sebagainya. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara mengalami itu dalam tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Bapak Ibu Saudara sudah melalui banyak hal tadi, seberapa besar rasa syukur Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita bersyukur? Dengan segala hal yang sudah terjadi mulai tanggal 1 Januari sampai hari ini tanggal 31 Desember, seberapa besar kita mensyukuri apa yang sudah kita lalui? Bukankah kalau kita merenung-renungkan, merimang-rimangnya, yang kita lalui jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Yang sudah kita jalani jauh lebih besar dari apa yang kita miliki. Tapi juga mungkin ada hal-hal buruk yang terjadi, yang membuat kita kecewa di tahun ini. Mungkin ada hal-hal yang istilahnya harusnya begini ya, tapi kok begitu ya. Harusnya aku begini tahun ini, tapi kok ternyata Tuhan membelokkan. Bahkan bahasa yang pernah saya dengar, Tuhan mematahkan sejenak gitu ya. Kenapa ya begitu? Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan, kadang terselip penyesalan. Bahkan mungkin kita bisa menyalahkan ini, itu, ono gitu ya. Dan kita bisa mencari saja kambing hitam yang menurut kita bisa pakai. Ketika ada hal-hal yang susah yang kita hadapi, dan itu semacam menjadi nokta hitam di dalam kehidupan kita di tahun 2025. Tapi persoalannya, bukankah hal itu tidak bisa diulang? Bukankah persoalannya hal itu tidak bisa diulangi lagi seperti kita main game, di replay gitu ya, main dari awal gitu, nggak bisa kan gitu. Hidup kita tidak seperti itu. Yang istilahnya kalau dulu saya sering kali main game, kalau sudah mau kalah, gamenya saya matiin dulu. Ulangi dari awal. Nah, nanti kalau kalah lagi, matiin dulu lagi. Ulangi dari awal. Kan nggak bisa seperti itu. Hidup kita akan terus berjalan. Hidup kita akan terus melangkah, tidak bisa direm sedetik pun. Oleh karena itu kita perlu hikmat Allah. Kita perlu mensyukuri apa yang terjadi walaupun mungkin itu menurut ukuran dunia nggak baik. Walaupun mungkin menurut ukuran dunia itu memalukan. Tetapi kita menghayati betul
seharusnya gitu. Bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan itu. Walaupun mungkin apa yang kita alami di dalam dunia tidak hal yang mudah, bukan sesuatu yang bisa dirayakan dengan pesta misalnya. Tapi sesuatu yang hanya bisa kita simpan sendiri dalam hati. Malu kalau kita ketahuan orang. Tapi bukan berarti itu tidak berarti. Bukan berarti apa yang kita alami yang walaupun mungkin itu sesuatu yang tidak baik. Bukan sesuatu yang bisa kita sesali dan salah-salahkan terus. Justru ketika kita diajak untuk hari ini, kaleidoskop syukur dan resolusi hikmat, mari kita lihat bahwa bagian segala sesuatu hidup kita itu adalah sesuatu yang diizinkan Allah terjadi. Sesuatu yang memang Allah izinkan itu terjadi, bukan semata-mata untuk membuat kita jatuh, tapi justru membuat kita belajar dan bertumbuh. Dan di titik tertentu kita bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah terjadi, baik maupun buruk. Sesuatu yang menyenangkan maupun yang memalukan. Sesuatu yang bisa dirayakan atau sesuatu yang hanya bisa kita simpan sendiri di dalam hati. Segala sesuatu itu, syukurilah. Terimalah. Bawalah kepada Tuhan. Tuhan inilah hidup. Tapi tidak hanya berhenti saja, Bapak Ibu Saudara. Besok kita akan menghadapi tahun yang baru. Kira-kira apa harapannya? Berkat atau pergumulan? Tahun baru itu besok itu ya, besok kita tahun 2026. Kira-kira Bapak Ibu Saudara minta apa? Berkat atau pergumulan? Sehat gitu ya. Apalagi berkat, rekeningnya nolnya banyak gitu ya. Walaupun ntar lagi katanya Menteri Keuangan nol kita akan dipangkas 3 gitu ya. Apalagi misalnya pekerjaannya lancar segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara, hal itu baik. Hal itu sesuatu yang memang harus dikerjakan. Tetapi hidup optimisme itu juga harus disertai dengan hal yang benar. Yaitu hidup dalam hikmat seperti Salomo tadi. Harapan-harapan itu bukanlah sesuatu yang buruk selama kita menjalaninya di dalam hikmat Tuhan. Salah satu hal yang harus kita kikis sedikit demi sedikit adalah prinsip pokoknya. Ini bukan pokoknya. Prinsip pokoknya itu, Tuhan pokoknya harus begini ya, Tuhan pokoknya harus begitu. Nah itu yang kita harus kikis. Sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa kita punya harapan. Tidak masalah kita punya tujuan-tujuan, impian-impian. Tetapi sejauh apapun yang kita impikan itu, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas. Karena dialah yang menjadi terang hidup kita. Dia yang menuntun kita kepada terang itu. Jadi bukan lagi pengertian kita yang penting, tapi juga mari bawa hidup kita kepada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, resolusi hikmat dan kaleidoskop syukur ini tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tapi juga berbicara tentang bagaimana relasi kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan orang-orang yang kita jumpai, dengan orang-orang yang bersinggungan di dalam hidup kita. Nah, saya beberapa hari yang lalu menemukan sebuah video singkat yang sangat menarik. Tidak saya tampilkan sih, saya menceritakan saja. Saya takut ya, YouTube kita ke-ban. Karena saya pernah menampilkan begitu dari YouTube, tiba-tiba di take down di gereja lain itu ya. Saya kena semprit sama majelisnya itu ya. Jadi video itu menjelaskan tentang train station theory. Jadi teori stasiun kereta, sederhananya begitu. Nah, gambaran itu, video itu menjelaskan begini. Kita ini seperti kereta yang berjalan di atas rel. Nah, kereta itu berhenti di banyak stasiun.
Dalam pemberhentian itu Bapak Ibu Saudara, ada orang yang naik, ada orang yang turun, ada yang ikut keretanya sampai jauh, tapi ada juga orang yang ikut keretanya sebentar. Nah, train station theory ini ingin mengajak kita untuk belajar begini, bahwa bisa jadi dalam hidup kita itu ada banyak orang yang bersinggungan dengan kita. Ada juga yang memutuskan untuk turun dari kereta itu, ada yang memutuskan untuk bertahan sampai titik akhir, ada yang memutuskan untuk sekedar lewat. Gitu. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Di dalam teori train station theory ini, hal semacam itu nggak masalah. Jangan merasa kalau kita ditinggalkan gitu ya, hidup kita hancur. Enggak. Jangan merasa ketika hidup kita lalu ada orang-orang yang tiba-tiba pergi, dengan gambaran teori ini turun di stasiun A, B, C, D, E, jangan menganggap bahwa hidup kita lalu, wah aku nggak berharga ya ternyata. Wah aku ternyata tidak dikasihi ya. Wah aku ternyata malah ditolak dan sebagainya. Nah teori ini mengajak kita untuk hilangkan itu. Hilangkan itu. Karena fokus kita bukan kepada siapa yang naik atau turun dari kereta itu. Tapi fokus kita dalam hidup adalah kita terus bergerak pada rel yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Kita diajak fokus untuk terus saja bergerak, melewati banyak stasiun, sampai di titik akhir kehidupan kita nanti. Sampai kita menyelesaikan trip kita, perjalanan kita. Jangan terlalu terikat dengan apa-apa yang orang datang dan pergi, turun dan naik gitu. Jangan. Tapi fokuslah untuk terus berjalan hari demi hari, melewati setiap stasiun yang sudah Tuhan tentukan pada kita. Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita kehilangan sesuatu, Tuhan menyiapkan hal yang baik di depan. Bisa jadi ketika kita kehilangan sesuatu, Tuhan memang berkehendak untuk memangkas itu, agar hidup kita, langkah hidup kita lebih baik lagi ke depan. Orang-orang yang dipangkas itu, biar tidak lagi menjadi ganjalan dalam hidup kita. Tapi juga Tuhan memberikan orang-orang yang setia berjalan bersama dengan kita. Baik itu keluarga, baik itu sahabat-sahabat, baik itu komunitas kita atau siapapun yang kita tahu bersama, mereka terus berjalan bersama dengan kita dalam perjalanan kereta yang kita kerjakan. Nah, saya rasa hidup berhikmat juga berkaitan dengan itu. Ketika kita menjalani itu, menerima kehilangan, menerima orang baru, menerima situasi yang tidak tertebak, menerima berkat, menerima pergumulan, ada satu hal yang perlu kita terus miliki, yaitu kejernihan berpikir. Kejernihan berpikir bisa membuat hati kita bersih dan kita bisa dan dimampukan untuk hidup dalam hikmat kepada Allah. Kejernihan hati menuntun kita kepada apa? Rasa syukur terhadap segala sesuatu yang sudah terjadi walaupun mungkin itu berat untuk kita lalu. Kejernihan hati dan batin kita menuntun kita untuk apa? Belajar seperti Salomo. Tidak silau dengan hal-hal yang terlihat secara kasat mata, tetapi fokus kepada bersihnya batin, bersihnya diri. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa belajar dari Salomo, dia bisa mengerjakannya dengan luar biasa. Jadi selamat, bersyukur, syukuri apapun yang sudah terjadi Bapak Ibu. Kalau perlu nyanyi lagunya The Nasib, ya nggak apa-apa gitu ya. The Nasib kan itu ya. Syukuri apa adanya gitu ya. Hidup adalah anugerah. Rayakan itu, apapun yang sudah terjadi di tahun 2025. Dan sekaligus sambut tahun 2026 dengan hikmat Tuhan. Sambut tahun baru dengan hidup yang lebih jernih lagi, yang terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan berkati. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat, karunia, damai sejahtera yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami jemaat-Mu GKI Sarwa Indah ini tetap dapat beribadah di gedung sekretariat ini Tuhan. Kami bersyukur atas tempat ini Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas gereja kami di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk Sekolah Nusa Indah yang boleh kami pakai juga di dalam berkebaktian untuk anak-anak kami dan remaja ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memiliki sebuah lahan di Dusun 3 atau Jalan Sukabakti 3, tepatnya di RT 2 RW 6 ya Tuhan. Tuhan, lahan ini rencana kami akan membangun sebuah gedung gereja untuk jemaat-Mu di GKI Sarwa ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mengurus bertahun-tahun hingga akhir tahun 2025 ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya kepada tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan di 2026 nanti kami boleh menyelesaikan seluruh perizinan yang boleh dilakukan untuk masuk di tahap pembangunan ya Tuhan. Berkati setiap panitia maupun panitia kecil yang akan melaksanakan pembangunan ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyediakannya. Kami juga memohon ya Tuhan kesatuan jemaat, hati jemaat kami untuk pembangunan gereja ini. Dan kami percaya juga orang-orang yang baik, orang-orang yang ingin membantu kami di dalam perizinan dan pembangunan gereja ini Tuhan. Terlebih-lebih juga dari warga sekitar Sukabakti 3 Bapa, biarlah mereka juga menerima kami apa adanya sesuai dengan yang Engkau berikan kepada mereka Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus pemerintah mulai RT, RW, lurah, camat, sampai wali kota ya Tuhan. Biarlah perizinan ini boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh memberikan hati mereka kepada kami di dalam membantu perizinan ini sehingga gedung gereja boleh terbangun di sana ya Tuhan. Tuhan, kepadamu-lah kami meminta dan memohon, biarlah hati kami jemaat-Mu di GKI Sarwa Indah itu tetap bersatu hati dan yakin bahwa kami bisa membangunnya di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang dalam minggu ini boleh berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Ade Rosari Siregar, Ibu Tiara Panggabean, Saudara Yeskiel Jonathan, Saudara Desmonaldo Luardi, dan Bapak Sigit Pamungkas. Kami bersyukur untuk saudara kami ini yang boleh merasakan pertambahan usianya. Tuhan kiranya memberkati dalam segala hal yang mereka kerjakan. Biarlah dalam pertambahan usia yang boleh mereka rasakan, mereka boleh terus bersyukur atas pemeliharaan-Mu, dan mereka boleh terus berkomitmen untuk hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga usia yang mereka miliki tidak berlalu begitu saja, tapi mereka boleh semakin hari semakin bertumbuh menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan dan menyatakan kasih-Mu kepada sesama. Berkati dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong dan mampukan. Kami juga berdoa Tuhan
untuk saudara kami yang saat ini dalam sakit dan pemulihan. Kami berdoa untuk saudari Olive Kandau yang tadi sempat dirawat, dan saat ini kami boleh bersyukur saudari Olive boleh pulang ke rumah dan menjalani perawatan di rumah. Tuhan kiranya memberkati dalam segala hal yang diupayakan bersama dengan keluarga, berikanlah kekuatan dan juga sukacita kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Bapak R.C. Siagian, Ibu Rusina Limbong, Mas Raja Sumadi, Bapak Raflesi Mamora, Ibu Elizabeth Nau, Ibu Irna Koniarini Syadari, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Saud Pasaribu, Bapak Mangisara Tambunan, anak Eleanora Elizabeth Helen Uria, Ibu Petra Utagalung, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, dan juga Ibu Agustina Sibuya. Tuhan kiranya memberkati saudara kami ini dalam masa pemulihannya. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarga bersama dengan tim dokter yang dipilih. Biarlah kasih-Mu nyata di dalam saudara kami dan mereka boleh merasakan pemulihan yang sejati. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur sebagai umat-umat-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan menolong kami dan memelihara kami. Sepanjang tahun 2025 yang kami lewati, ada banyak hal yang sudah kami jalani dan kami hadapi. Ada sukacita, ada tawa, ada tangis, dan ada kesedihan, ada pergumulan, ada ketakutan, dan hal-hal yang menghantui kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi satu hal yang dapat kami ingat, kami syukuri, dan kami dapat saksikan di dalam kehidupan kami. Betapa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menuntun kepada terang, sehingga kami tidak takut lagi berjalan di dalam kegelapan, di dalam segala hal yang mungkin akan terjadi di tahun depan, di tengah kekhawatiran di bidang ekonomi. Ada banyak hal yang mengatakan, ada banyak hal yang tidak pasti ke depannya. Tetapi biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu tidak larut dalam ketakutan itu. Tetapi kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, sembari kami terus mengupayakan kehidupan kami semaksimal mungkin. Kami berdoa Tuhan juga meneguhkan kami, sehingga kami umat-umat-Mu yang bergereja di tempat ini boleh terus bersatu hati, saling mendukung, saling menopang. Ketika kami memasuki tahun yang baru, kami boleh terus bersemangat dan saling menjaga, baik sebagai tubuh Kristus maupun juga di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga pemerintah kami Tuhan. Biarlah mereka dalam segala kesibukan, tanggung jawab yang besar yang mereka miliki, mereka juga menyadari bahwa mereka membutuhkan hikmat seperti Salomo. Ajarlah mereka untuk memiliki kerendahan hati itu Tuhan. Biarlah mereka di dalam segala tanggung jawab yang dimiliki boleh terus mengandalkan Tuhan, boleh terus percaya bahwa Tuhan menolong, dan sembari mereka juga terus berkomitmen untuk menyatakan apa yang benar dan baik bagi bangsa yang mereka pimpin. Biarlah di dalam segala hal yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan, Tuhan memberkati agar kami pun juga boleh bersama-sama bersatu hati untuk mengupayakan kehidupan kami masing-masing, saling menghormati, saling menjaga, saling mengasihi, dan kami boleh saling menopang di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita masuk ke dalam persembahan. Dari trio Meilala. Oh, Milala, maaf. Milala. Milala. Katanya tadi di pastori 366. Milala gitu ya.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Milala. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Saatnya persembahan. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita, seraya mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nyanyian umat dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku.
kita satukan hati kita dalam doa persembahan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada malam tahun baru ini Tuhan, perkenankanlah rasa syukur kami nyatakan dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dengan tulus hati, dan juga berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga daripadanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadilah saksi Kristus, sambutlah tahun yang baru dalam harapan, syukur, dan hati yang senantiasa mengarah kepada Tuhan. Kami siap bersaksi hidup dalam terang kasih-Nya di tahun yang baru, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.